wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman media yang sudah hadir di kantor Muhammad Salahuddin Associate. Pada malam ini saya ditemani sama rekan advokat juga nih, Raudah Maria yang memang beberapa kali itu mendampingi langsung Rebecca Klopper ya, untuk menghadapi proses hukum ke depan berkaitan dengan dugaan penyebaran video asusila yang kedua. Ya, jadi yang kedua nih. Yang pertama itu dulu pernah dilaporkan di Barreskrim Polri. Dulu didampingi oleh rekan sejawat kita, Bang Sandi ya, Bang Sandi. Itu yang pertama. Itu yang beredar adalah yang durasinya 1 menit atau 2 menit sekian itu. Dan itu sudah ditangkap pelakunya. Nah belakangan kemudian beredar lagi ada durasi yang 11 menit. Kalau di media sosial perhatikan itu ada beberapa akun yang menyebarkan itu. Dan itu yang kemudian dilaporkan oleh sekelompok aliansi advokat muslim kalau tidak salah di Polda Metro Jaya. Ya kan, konten itu dilaporkan tuh oleh aliansi itu, dan konten yang 11 menit itu dilaporkan dengan dugaan undang-undang pornografi pasal 4 dan pasal 6 dan undang-undang ITE 27 ayat 1 tentang delik kesusilaan. Nah, terhadap konten yang kedua penyebaran ini, kemudian Rebecca Klopper memberikan kuasa kepada kita untuk mendampingi dan mengambil langkah hukum yang dianggap perlu dan penting dalam menghadapi kasusnya. Nah, saya ingin menjelaskan dulu sebelumnya terhadap laporan yang kemudian dilaporkan oleh aliansi advokat muslim itu beberapa waktu lalu di Polda Metro Jaya. Pada prinsipnya kita mendukung. Ya, pada prinsipnya kita mendukung, artinya bahwa pihak kepolisian kita berharap juga bertindak cepat seperti penangkapan yang konten yang pertama itu, termasuk yang di kedua ini. Jadi kita juga sangat mengapresiasi polisi yang sudah menangkap terlebih dahulu dalam konten yang pertama oleh Barreskrim Polri, begitu juga yang di Polda Metro Jaya. Jadi kita juga sudah meminta kepada pihak kepolisian untuk mempercepat proses hukum terhadap laporan itu. Tetapi apa? Dengan catatan tentu bahwa harus berdasarkan undang-undang pornografi dan undang-undang kesusilaan, di mana Rebecca Klopper kalau kita membaca dalam undang-undang pornografi terhadap pasal 4 dan pasal 6 itu dia dilindungi secara hukum. Dia adalah korban. Kadang-kadang kalau pornografi itu kan yang diambil gambar cuma perempuannya aja, ya kan? Nah itu kan berbasis gender kan, seolah-olah perempuan hanya dijadikan sebagai objek seksual. Nah sementara dalam undang-undang pornografi dalam pasal 4 dan pasal 6 itu dia dilindungi. Kalau itu kepentingannya untuk kepentingan pribadi, tidak untuk disebarkan, dia harus ada perlindungan. Nah ini yang kemudian kita berharap agar pihak kepolisian bisa menempatkan Rebecca sebagai korban. Nah ada deliknya di mana? Ketika itu bisa diakses oleh orang. Jadi bisa dilakukan oleh mantannya atau kemudian bisa dilakukan oleh orang yang menyebarkan yang didapat dari pertama. Jadi deliknya itu di situ. Jadi kita berharap bahwa polisi bisa bertindak profesional berdasarkan undang-undang dengan menempatkan Rebecca sebagai korban dalam perkara ini. Seperti kasusnya yang kita tahu ada Luna Maya dulu, ada Cutari, ada Giselle kan. Nah itu jangan sampai kemudian justru malah terbalik gitu loh, malah merugikan Rebecca yang harusnya dipakai sebagai korban. Untuk itu kita mengambil langkah hukum dengan apa? Dengan beberapa waktu lalu Raudah itu mendampingi Rebecca ke Komnas Perempuan. Kita minta dukungan agar Komnas Perempuan juga bisa melakukan pendapat hukum, bisa melakukan pembelaan, memberikan perlindungan terhadap perempuan yang selalu rentan dijadikan sebagai objek kesusilaan. Nah, termasuk mendatangi LPSK juga ya, dan Kementerian Pemberdayaan. Artinya untuk memperkuat posisi hukum dari Rebecca Klopper bahwa dia adalah korban dalam kasus ini. Nah,
Mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti bicara soal masalah psikologi dan oh ya mungkin ada lagi yang perlu tambahkan bahwa terhadap itu kita juga sudah ada laporan polisi ya. Sudah ada laporan. Kita membuat laporan polisi juga terhadap mereka yang menyebarkan. Oh, jadi laporan balik itu? Ada, bukan laporan balik. Kita membuat laporan juga terhadap konten-konten akun-akun yang kita dapati mereka melakukan penyebaran, baik di Polda Metro itu dan di Barreskrim Polri. Dan hari ini kita masih terus menginvestigasi, kemudian kita mengecek beberapa akun yang masih terus menyebarkan. Jadi terus akan kita buru. Jadi jangan sampai kita peringatin yang kemudian belum menyebarkan, sebaiknya jangan. Gitu, karena kita inventarisasi sudah hampir berapa akun yang sudah kita laporkan supaya ada tindakan hukum terhadap mereka. Berapa akun? Ada kita laporkan di Polda 2 lebih dari 10-an ya. Barreskrim cukup banyak. Sudah tercatat semua orang-orang? Iya, sudah dalam akun-akun itu ya. Kita minta itu supaya di take down dan diturunkan melalui proses hukum. Nah, jadi mungkin sementara itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin kalau nanti ada persoalan mungkin psikologi dampak terhadap Rebecca soal video-video itu mungkin nanti bisa ditanyakan Rauda yang belakangan komunikasi terus. Abang bicara soal korban kan tadi Rebecca kan belum bikin klarifikasi kan ya, tapi abang udah bilang dia korban, berarti dalam hal ini abang sebagai perwakilan Rebecca mengakui bahwa video shoot yang kedua itu adalah Rebecca. Justru itu yang kita belum lihat, karena kabarnya itu kan 11 tuh yang beredar. Nah itu kita tanya nggak ada dia tuh. Justru si pelapor itu dia melaporkan, advokat musik itu kan melaporkan dia menggunakan barang bukti itu 11 menit. Durasi yang katanya 11 menit. Dari 11 menit itu kita tanya ke Rebecca itu dia juga nggak tahu yang mana. Nah yang 11 menit itulah yang akan mungkin bisa akan kita jawab itu nanti setelah nanti kita dipanggil dalam laporannya advokat muslim itu. Mungkin boleh bisa saya tambahkan. Jadi setelah kita mempelajari kasus ini berkaitan dengan kekerasan berbasis gender online ya, dengan berbagai macam bentuk kekerasan yang terjadi. Bisa terjadi karena revenge porn, adanya manipulasi, kemudian ada pihak yang sakit hati, diikuti dengan pengancaman, ada yang namanya sekstorsi, adanya pemerasan. Karena dalam kasus yang pertama, pemeras sudah ditangkap, ada pengancam, dan ada penyebar yang sudah ditangkap. Lalu ada yang namanya cyberbullying, cyber harassment, digoda dilakukan pendekatan untuk memperdaya korban. Nah ini yang harus didalami. Berarti ada pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan untuk memanfaatkan kerentanan seorang perempuan. Karena di dalam kasus pornografi bisa kita lihat ya, mata publik seolah hanya melihat perempuan sebagai pelaku utama, perempuan sebagai orang yang harus dihakimi. Padahal jika kita lihat secara kronologi, perempuanlah yang jadi korban, seperti apa yang dialami oleh Rebecca saat ini. Sehingga kita harus dalami juga apakah yang harus dilakukan oleh Rebecca sebagai korban, siapa yang harus bertanggung jawab? Orang yang sudah dimanipulasi, orang yang sudah ditekan, kemudian dihakimi, atau justru orang-orang yang dengan sengaja memanfaatkan keadaan untuk melecehkan korban, atau orang yang emang sengaja untuk menjatuhkan masa depan seseorang. Mbak, berarti dengan adanya kasus ini Rebecca sendiri merasa kecolongan dong, Mbak? Akhirnya videonya tersebar luas. Kecolongan. Kalau memang videonya dibikin untuk konsumsi pribadi. Sepertinya kita tidak bisa menceritakan secara utuh ya kronologinya, tetapi teman-teman mungkin bisa mempelajari kasus-kasus kekerasan gender ini sebagai satu kasus di mana ada manipulasi dan memang ada orang yang sengaja untuk menjatuhkan korban. Ya justru itu kita melakukan langkah bukan hanya kepada ke pihak polisian saja, tapi kita juga datang ke Komnas Perempuan ya, ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga kepada lembaga LPSK yang concern terhadap kasus pelecehan seksual dan kekerasan perempuan. Karena dengan dukungan dan rekomendasi dari lembaga-lembaga yang terkait itu untuk mendukung proses ini bisa dipercepat, dan juga jangan sampai ada lagi pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan gitu. Berarti kan ada motif. Video ini seperti dicicil. Oke, dari Mbak sendiri datang sama Rebecca ke
Iya, kemarin. Kondisinya bagaimana tanggapan dari pihak yang datang ini? Alhamdulillah kami juga disambut baik, sangat baik. Kita mendapatkan dukungan moral dari Komnas Perempuan khususnya. Cuman karena memang ada prosedur yang harus dijalankan untuk menerima pengaduan dari kami, jadi kami menunggu proses selanjutnya. Apa yang dikatakan sama Rebecca, mungkin curhatan apa sih, sedikit cerita tentang curhatan dari Rebecca itu sendiri terhadap kepada pihak-pihak itu? Ya tentunya kronologi secara utuh, termasuk juga bukti-bukti ya, bukti-bukti adanya pengancaman, adanya pemerasan dari kasus yang pertama, terus juga bukti psikolog dari Rebecca itu sendiri.